Halo guys, kemarin kita udah setup si router ya untuk users. Di sini udah dibikin API v1 users, terus di sini mau coba bikin register gitu ya. Jadi nanti API v1 users slash register. Ini nanti akan nge-create user ke database-nya kita. Oke, sekarang kita coba bikin controller atau handlernya ya untuk nge-refactor yang di sini nih. Nah, kita buka controller di sini, kita bikin file baru. Di sini kita buat users controller.js. Oke, di user controller.js kita bisa di sini import dulu nih ya. Const from modelnya apa? Dan modelnya kan berarti user ya. Kita coba cek di sini yang books, kita ikutin aja, kita copy, kita di sini pindahkan. Nah, yang book ini kita ganti jadi user. Nah, supaya nanti kita bisa nge-create ke database-nya kita dengan memanggil si model user. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat si method atau controller untuk nge-create gitu ya. Jadi di sini jangan lupa untuk ekspor dulu. Modul export ya. Kalau nggak salah itu modul export. Modul export. Kemudian di sini kita nanti bikin nama metodenya apa? Nama metodenya itu saya mau bikinnya register user. Gitu. Oke. Register user. Kita save. Setelah itu kita sekarang membuat si metodenya atau si controllernya. Caranya kita bikin samain const, kemudian create, register ya, register user. Nah, function ini nanti kita buatnya asing. Jadi asing di sini, kemudian kita punya parameter, ada parameter request, response, dan next. Ini untuk si middleware. Raw function, kemudian di sini kita pakai try and catch gitu ya. Kita catch di sininya error. Nah, seperti ini. Seperti di bagian register ini, kita kan berarti akan menginput nanti ya dari API gitu. Nah, yang mau diinput apa? Kemarin di model yang kita bikin di bagian user, kita itu ada 3. Ada name, email, password. Nah, berarti kita butuh nge-input 3 ini misalkan untuk mendapatkan atau membuat user baru. Kita buat aja di sini pakai destructor ya. Const di sini ada name, kemudian ada email dan ada password. Nah, di sini kita dapat dari mana? Dari rec body ya. Jadi kita dapat dari si request body-nya name, email, dan password. Kemudian dari situ kita tinggal insert ke database-nya kita. Const berarti new user gitu ya. Kita await, kita panggil modelnya user, kemudian create. Nah, di sini objek. Yang di create apa? Name, kita passing name, kemudian email, kita passing email, dan juga password. Kita passing si passwordnya gitu. Nah, setelah ini di create dan kalau misalkan nanti berhasil nih ya nge-create si usernya, nanti kita itu tinggal ngebalikin response gitu ya. Ini coba saya gedein lagi. Nah, gini. Ngembaliin response. Gimana ngembalin responsnya? Kita tinggal panggil aja statusnya berapa? 201 created gitu ya, JSON. Terus kita balikin di sini field yang pertamanya status oke, kemudian datanya yang ingin kita beri info gitu ya. Kan kita nggak mungkin ngasih info password gitu ya. Di sini kita bikin aja ID, kemudian new user ID-nya, kemudian name, new user name-nya. Email juga boleh. Email, new user, email. Password kita nggak usah gitu ya. Kita cek lagi di di si usernya. Itu name, email, password. Oke, betul.
Di sini kita belum pakai validasi nih ya. Kita coba ini dulu supaya jalan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa di bagian error ini kita catch gitu ya. Next error. Ini. Kita save. Setelah kita buat si controllernya, kita perlu nge-import controller ini ke router. Nah, di sini ya. Di sini kita perlu import nih. Di sini kita tinggal gini aja. Kita bikin const, kemudian di sini kita cek require dari controller apa gitu ya. Require dari controller, kemudian di sininya adalah users controller. Yang diimport apa tadi? Register user. Gini. Save. Kemudian kita tinggal ganti yang request ini, kita tinggal ganti aja. Hapus, ganti dengan register user. Save. Nah, ini artinya di API register ini kita nanti akan langsung masuk ke controller register user di sini. Oke, kita coba cek di Insomnia. Kita coba di sini bagian create user. Kan kita tadi nambahin ya endpointnya jadi register nih. Kita di sini berarti perlu yang namanya register. Kemudian body JSON-nya kita ganti jadi nama. Kemudian di bawahnya ada email. Kemudian ada password. Nah, gini. Kita start dari nama dulu nih ya. Nama misalkan admin. Emailnya admin@mail.com, passwordnya admin123 gitu. Kita coba send. Oh, sebelum send jangan lupa dijalankan dulu servernya ya. npm run dev. Oke, server sudah jalan. Kita coba cek di Insomnia. Tes. Nah, ini lihat. Kenapa yang name-nya null? Nah, ternyata ini typo nih. Harusnya name gitu. Nah, ini kan kita udah dapat hasilnya tapi dia null nih dan berhasil gitu ya. Kita coba cek di database. Nih, di database kita coba select all from users. Nah, dia udah masuk nih. Name-nya 0, kosong karena tadi kita nge-input di Insomnia-nya salah. Ini tadi nama harusnya kan pakai E ya, name. Karena di controllernya kita itu ngedapetinnya name ya, bukan nama. Makanya dia null. Dan di database-nya kita, dia tetap kebikin. Kenapa? Karena kita belum bikin validasi. Satu. Kemudian di bagian password ini kan kelihatan ya. Ini nggak boleh kayak gini nih. Jadi harusnya password ini di hash. Oke. Materi untuk hash dan validasi nanti akan dibuat di video selanjutnya. Cuman kita coba dulu di sini ganti yang tadinya name ini kita bikin lagi admin 1. Kemudian di sini kita coba email adminnya sama gitu ya. Nah, ini berhasil. Kalau kita cek di database udah juga ketambah nih admin 1, admin. Nah, cuma nanti kita pengen emailnya itu unik, kemudian passwordnya itu minimal 8 huruf dan lain-lain, itu divalidasi. Setelah validasi nanti kita bikin hash pakai Bikerypt. Oke, segitu dulu video kali ini. Stay tune terus, salam programmer best friend.